Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang gelombang bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 1. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 20 meter per sekon pada frekuensi 5 Hz dan amplitudo 4 cm. Jika jarak AB adalah 24 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi di sepanjang AB adalah diketahui V sama dengan 20 meter per sekon, F sama dengan 5 Hz, A sama dengan 4 cm, X sama dengan 24 meter. Ditanya, N sama dengan, untuk mencari banyak gelombang, perlu dicari panjang satu gelombang atau lambda terlebih dahulu, dengan memakai rumus V sama dengan lambda kali F. 20 sama dengan lambda kali 5. Lambda sama dengan 4 meter. Selanjutnya, jarak AB sama dengan 24 meter. Panjang satu gelombang sama dengan 4 meter. Jadi, banyaknya gelombang bisa dihitung dengan rumus N sama dengan X per lambda sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Jadi, banyaknya gelombang yang terjadi di sepanjang AB adalah 6. Soal nomor 2. Pada permukaan air laut, terdapat dua gabus kecil yang terpisah sejauh 120 cm. Keduanya naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 12 kali dalam waktu 4 sekon mengikuti gelombang air laut. Salah satu gabus berada di puncak dan yang lainnya di dasar, sedangkan di antaranya terdapat satu lembah gelombang. Cepat rambat gelombang pada permukaan air laut adalah diketahui N sama dengan 12, T sama dengan 4 sekon, X sama dengan 120 cm. Ditanya, V sama dengan, sebelum saya membahas soal ini, saya jelaskan dulu besaran-besaran pada gelombang. Perhatikan sketsa gelombang berikut ini. Puncak gelombang sama dengan B dan F. Dasar gelombang sama dengan D dan H. Bukit gelombang sama dengan ABC dan EFG. Lembah gelombang sama dengan CDE dan GHI. Satu gelombang atau satu lambda terdiri dari satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Contoh, ABCDE, CDEFG, dan EFGHI. Satu gelombang atau satu lambda juga dapat diartikan jarak dari puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya atau jarak dasar gelombang ke dasar gelombang berikutnya. Contoh, BCDEF dan DEFGH. Jarak AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan HI sama dengan 1/4 lambda. Nah, setelah kalian paham tentang besaran-besaran di gelombang, perhatikan sketsa dari soal berikut ini.
Pada soal dikatakan ada dua gabus kecil yang terpisah sejauh 120 cm. Salah satu gabus berada di puncak, yaitu puncak A, dan gabus lainnya berada di dasar, yaitu dasar G. Sedangkan di antaranya terdapat satu lembah gelombang, yaitu lembah BCD. Untuk mencari kecepatan, besaran yang diperlukan adalah frekuensi dan panjang gelombang. Ingat, pada materi getaran harmonik kelas 10, rumus dari frekuensi adalah F sama dengan N per T. Nah, langsung saja F sama dengan N per T sama dengan 12/4 sama dengan 3 Hz. Selanjutnya, perhatikan sketsa. Jarak ABCDE adalah satu panjang gelombang, dan jarak EFG adalah setengah panjang gelombang. Jadi, jarak kedua gabus adalah 1,5 lambda, atau 3/2 lambda. Sehingga didapat 3/2 lambda sama dengan 120. 3 dan 120 dicoret, sama-sama dibagi 3, lalu duanya pindah ruas, didapat hasil akhir lambda sama dengan 80 cm. Perhatikan, satuan dari lambda boleh dibiarkan cm, asalkan nanti satuan dari V adalah cm per sekon. Selanjutnya, langsung masuk ke rumus V sama dengan lambda kali F, sama dengan 80 kali 3, sama dengan 240 cm per sekon. Jika diubah ke meter per sekon, menjadi sama dengan 2,4 meter per sekon. Sebenarnya, untuk soal esai, boleh dijawab terserah. Boleh 240 cm per sekon atau 2,4 meter per sekon. Kalau untuk soal pilihan ganda, nanti disesuaikan sendiri dengan pilihannya. Jadi, cepat lambat gelombang pada permukaan air laut adalah 2,4 meter per sekon. Soal nomor 3. Gelombang berjalan merambat pada tali dari A ke B seperti tampak pada gambar. Jika jarak AB sama dengan 8 meter ditempuh dalam selang waktu 0,5 sekon, maka persamaan simpangan gelombangnya adalah, perhatikan sketsa. Amplitudo adalah simpangan maksimum. Artinya, jarak puncak gelombang ke titik seimbang atau jarak dasar gelombang ke titik seimbang. Jadi, pada soal ini, amplitudo atau A sama dengan 3 cm sama dengan 0,03 meter. Selanjutnya, dari sketsa, tampak jarak AB membentuk dua gelombang. Jadi, 2 lambda sama dengan 8 meter, lambda sama dengan 4 meter. Selanjutnya, K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi per 4 sama dengan pi per 2. Pada soal, jarak AB ditempuh dalam selang waktu 0,5 sekon. Jadi, F sama dengan N per T sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4 Hz. Selanjutnya, omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi kali 4 sama dengan 8pi radian per sekon. Setelah nilai A, omega,
dan K ketemu, langsung masuk ke persamaan simpangan. Ingat rumus berikut. Y sama dengan plus minus A sin omega T minus plus Kx. Pada sketsa, tampak gelombang mula-mula ke atas. Jadi, tanda di depan A plus. Dan gelombang merambat ke kanan. Jadi, tanda di depan Kx minus. Sehingga, persamaannya Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jika nilai A, omega, dan K disubstitusikan, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 0,03 sin 8 pi T min pi per 2 X, dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Soal nomor 4. Sebuah gelombang merambat dari sumber bunyi S ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon, frekuensi 12 Hz, dan amplitudo 5 cm. Gelombang ini melalui titik P yang berjarak 3,5 meter dari S. Jika S telah bergetar 1/4 detik dan arah gerak pertamanya ke atas, maka simpangan di titik P pada saat itu adalah diketahui V sama dengan 6 meter per sekon, F sama dengan 12 Hz, A sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter, X sama dengan 3,5 sama dengan 7/2 meter, T sama dengan 1/4 sama dengan 5/4 detik. Ditanya, Y sama dengan, pertama-tama dicari lambda dengan rumus V sama dengan lambda kali F. 6 sama dengan lambda kali 12. Lambda sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya, omega sama dengan 2πf, sama dengan 2pi kali 12, sama dengan 24pi radian per sekon. Selanjutnya, K sama dengan 2pi per lambda, sama dengan 2pi per 0,5, sama dengan 4pi. Setelah omega dan K ketemu, persamaan simpangan di titik P bisa dicari. Pada soal dikatakan, gelombang merambat ke kanan dan mula-mula bergerak ke atas. Jadi, tanda di depan A plus dan tanda di depan Kx minus. Langsung saja, YP sama dengan 0,05 sin 24 pi T min 4 pi X. Di titik P diketahui X sama dengan 7/2 meter dan T sama dengan 5/4 detik. Nilai X dan T disubstitusikan ke persamaan YP, hasilnya sama dengan 0,05 sin 24 pi kali 5/4 min 4 pi kali 7/2, sama dengan 0,05 sin 30 pi min 14 pi, sama dengan 0,05 sin 16 pi. Selanjutnya, ingat rumus trigonometri untuk menghitung nilai sinus sudut di atas 360 derajat atau 2pi berikut ini. Sin K kali 2pi plus theta sama dengan sin theta. Sehingga persamaan YP menjadi sama dengan 0,05 sin 8 kali 2pi plus 0, sama dengan
0,05 sin 0. Karena nilai sin 0 adalah 0, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi, simpangan di titik P adalah 0. Soal nomor 5. Soal ini adalah soal pilihan ganda. Gelombang transversal merambat di sepanjang tali dengan persamaan Y sama dengan 5 sin 2pi kali 5t plus X dengan Y dan X dalam sentimeter dan T dalam sekon. Pernyataan 1, amplitudo 5 cm. Pernyataan 2, frekuensi 5 Hz. Pernyataan 3, panjang gelombang 0,01 meter. Pernyataan 4, cepat rambat gelombang 0,05 cm per sekon. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3. B, 1 dan 3. C, 2 dan 4. D, 4 saja. E, 1, 2, 3, dan 4. Nilai 2pi pada persamaan simpangan dimasukkan ke tanda kurung. Didapat Y sama dengan 5 sin 10pt plus 2px dengan Y dan X dalam sentimeter dan T dalam sekon. Ingat rumus simpangan Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Jika kedua persamaan disamakan, maka didapat A sama dengan 5 cm. Jadi, pernyataan 1 benar. Selanjutnya, omega sama dengan 10pi. 2pf sama dengan 10pi. F sama dengan 5 Hz. Jadi, pernyataan 2 benar. Selanjutnya, K sama dengan 2pi. 2pi per lambda sama dengan 2pi. Lambda sama dengan 1 cm. Hati-hati dengan satuan. Pada soal dikatakan kalau X dan Y dalam sentimeter, sehingga lambda satuannya juga sentimeter. Karena di pernyataan 3, lambda satuannya meter, maka jika 1 cm diubah menjadi meter, menjadi sama dengan 0,01 meter. Jadi, pernyataan 3 benar. Selanjutnya, cepat rambat gelombang dihitung dengan rumus V sama dengan lambda kali F. Pada pernyataan 4, satuan dari V adalah cm per sekon, sehingga lambda yang dipakai dalam satuan cm, sehingga sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5 cm per sekon. Jadi, pernyataan 4 salah. Sehingga, pilihan jawaban yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.